Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Rahmawati dan Mustika Oktaviani. Materi yang akan kami sampaikan yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Baiklah, yang pertama yaitu materi tentang identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan proses pengidentifikasian terhadap faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perumusan suatu strategi pasti mengetahui dan mengakui bahwa melakukan suatu analisis internal sebagai bagian integrasi dari keseluruhan upaya menciptakan profil organisasi bukan tugas yang mudah. Upaya tersebut bahkan mengandung banyak tantangan yang harus dihadapi. Dikatakan demikian karena perumusan strategi selalu diwarnai oleh berbagai hal, yaitu yang pertama penilaian yang bersifat subjektif, yang kedua perhitungan-perhitungan yang tidak selalu dapat dikualifikasikan, yang ketiga kenyataan bahwa kegiatan organisasi yang selalu bergerak dalam kondisi dinamis yang pada dirinya mengandung ketidakpastian. Yang terakhir adanya faktor-faktor di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Meskipun para perumusan strategi selalu saja dapat memanfaatkan analisis objektif, rasional, dan sudah baku. Baiklah, yang kedua, para pakar menekankan bahwa salah satu instrumen analisis yang dapat digunakan adalah analisis SWOT, yang dengan dapat diketahui secara jelas dan pasti faktor-faktor internal menjadi kekuatan organisasi yang dapat mencakup saluran distribusi yang handal, posisi khas organisasi, lokasi yang menguntungkan, keunggulan dalam menerapkan teknologi yang canggih, tapi sekaligus tepat guna dan struktur atau tipe organisasi yang digunakan. Analisis internal selalu diakui secara umum sebagai unsur kritikal dalam perumusan dan penentu strategi. Artinya, para perumus strategi jangan sampai terpukau oleh pendekatan yang sifatnya intuitif. Dengan kata lain, meskipun faktor subjektif tidak dapat dihilangkan sama sekali, hendaknya akal sehat, daya kognitif, objektivitas, dan instrumen yang ilmiah serta baku hendaknya lebih banyak berperan. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi atau perusahaan, tidak melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlukan sebagai sesuatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima. Tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau menyiasati komponen-komponen tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses analisis dan diagnosis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan suatu proses untuk menentukan aspek-aspek internal, variabel internal perusahaan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternalnya dan mengevaluasinya apakah berada dalam posisi yang kuat atau lemah. Dalam menganalisis lingkungan internal ada beberapa unsur yang dianalisis, yaitu yang pertama struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan yaitu struktur organisasi perusahaan, pola hubungan di dalam perusahaan atau bentuk formal peraturan dan hubungan antar orang sehingga setiap pekerja dapat diarahkan dalam mencapai tujuan dan misi perusahaan. Yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah sekumpulan kepercayaan, harapan, dan nilai yang dipahami serta dilaksanakan oleh setiap anggota perusahaan dan akan membentuk perilaku orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir, sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan guna mendukung perkembangan perusahaan, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya keuangan, dan pemasaran, penelitian, pengembangan.
Baiklah, perkenalkan saya Ayu Sylvia Rahmawati dengan NIM 190301152. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis dan diagnosis keuntungan strategi atau internal, yaitu menunjukkan adanya pengguna waktu dari para penentu strategi untuk memeriksa dan mengidentifikasi faktor-faktor keuntungan strategi perusahaan, yaitu dalam rangka menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga penentu strategi dapat memanfaatkan dan mengelolanya secara efektif dan efisien. Mengidentifikasi variabel internal itu merupakan alat untuk menentukan bagian-bagian internal yang diperlukan di dalam membangun kekuatan dan kelemahan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk menganalisis lingkungan internal. Yang pertama yaitu metode analisis PIMS atau Profit Input of Market Strategy. Analisis PIMS ini adalah analisis yang mengidentifikasi faktor-faktor strategi utama yang mempengaruhi 80% profitabilitas. Yang pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 1960 sebagai proyek internal perusahaan. Terdapat beberapa karakteristik yang cukup dalam analisis ini, yaitu pertama, ada biaya langsung per unit yang tinggi, ada pangsa pasar yang tinggi, intensitas investasi yang rendah, kualitas pasar yang tinggi, dan penggunaan kapasitas organisasi yang tinggi. Namun ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang pertama yaitu intensitas investasi, pangsa pasar, daur kehidupan produk, dan rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. Yang kedua yaitu metode analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai mengidentifikasi aktivitas, fungsi, dan proses bisnis yang harus dilaksanakan dalam merancang, memproduksi aktivitas, fungsi, dan proses bisnis yang harus dilaksanakan dalam merancangkan, memproduksi, memasarkan, serta mengirimkan produk. Dalam analisis rantai nilai, manajemen harus berusaha mengidentifikasi berbagai aktivitas yang mana dapat menambah nilai bahan baku menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Terdapat Porter yang juga mengidentifikasi 5 aktivitas utama yang terjadi dalam setiap organisasi bisnis, yaitu operasi organisasi, menyediakan logistik bahan baku, melayani pelanggan, dan melakukan pemasaran serta penjualan. Analisis rantai nilai itu bertujuan untuk mengidentifikasi di mana keunggulan dan kelemahan biaya rendah yang ada di sepanjang rantai nilai mulai dari bahan mentah sampai aktivitas layanan konsumen. Dalam analisis rantai nilai, aktivitas perusahaan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama aktivitas primer, yang artinya yaitu aktivitas yang menyangkut pencitraan fisik produk atau jasa, pemasaran, pelayanan, serta purna jual. Yang terdapat beberapa bagian, yang itu ada inbound logistik, yang mana itu adalah penanganan bahan baku atau pergudangan pengendalian. Kemudian ada operation, yaitu produktivitas peralatan yang dibandingkan dengan pesaing kunci otomatis secara produksi. Efektivitas sistem pengendalian produksi. Kemudian terdapat outbound logistik, yang mana itu ketepatan dan efisiensi distribusi produk jadi dan jasa, efektivitas pergudangan produk jadi. Kemudian ada marketing and sales, yang mana itu adalah efektivitas riset pasar, inovasi promosi penjualan dan periklanan, evaluasi saluran distribusi, kemampuan tenaga penjualan, image dan reputasi produk atau jasa, serta loyalitas konsumen. Dan yang terakhir yaitu terdapat customer service, yang mana itu adalah layanan purna jual, perhatian terhadap komplain konsumen, kemudian reparasi pelatihan, dan serta pasokan suku cadang. Kemudian aktivitas yang kedua adalah aktivitas pendukung, yaitu aktivitas perusahaan yang mendukung aktivitas primer, yang mana terdapat firm infrastruktur, yaitu manajemen umum, perencanaan, keuangan, dan hukum. Yang kemudian terdapat human resource management, yaitu penarikan, penempatan, pengembangan, pelatihan SDM, dan masalah kompensasi. Kemudian terdapat teknologi development, yang mana itu efektivitas lead bank,
proses dan inovasi produk, kualitas peralatan lead bank, dan SDM. Dan yang terakhir yaitu terdapat procurement, yang mana itu adalah pembelian bahan baku, mencari pemasok baru, monitor kinerja pemasok, proses pembelian mesin peralatan dan bangunan, serta hubungan dengan pemasok. Dan yang terakhir yaitu metode analisis fungsional. Haji Insinyur Ansor menganjurkan bahwa keahlian dan sumber daya juga dapat diorganisir ke dalam profil kompetensi berdasarkan TV fungsi bisnis yang mana meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi riset dan pengembangan, dan fungsi terkait lainnya. Ada terdapat beberapa hal yang membuat analisis dengan pendekatan fungsional menjadi tidak seimbang yang disebabkan oleh jenis bisnis atau industri. Posisi perusahaan di pasar. Yang pertama yaitu bidang produksi operasi yang mana meliputi biaya dan ketersediaan bahan baku, hubungan dengan pemasok, sistem pengendalian persediaan, lokasi fasilitas, pemanfaatan subkontak, derajat integrasi vertikal, nilai tambah, dan margin laba. Kemudian yang kedua yaitu bidang pemasaran, yang mana dalam mengidentifikasi faktor internal dalam pemasaran ini dapat dilakukan dengan mencermati faktor-faktor bidang pemasaran seperti efektivitas segmentasi pasar, posisi persaingan, pangsa pasar, organisasi penjualan, riset pasar, kualitas produk, dan pelayanan kepada pelanggan, serta promosi, periklanan, publisitas, perencanaan, dan penganggaran pemasaran, kualifikasi manajer pemasaran. Yang ketiga, yaitu bidang keuangan atau akuntansi, yang mana yang dapat didefinisikan yaitu kemampuan memperoleh dana jangka pendek, kemampuan memperoleh dana jangka panjang, utang, modal kerja, modal saham, struktur pendanaan perusahaan, penganggaran modal, kebijakan dividen, hubungan dengan direktur, investor, pemegang saham, kualifikasi, serta manajer keuangan. Yang keempat yaitu bidang lead bank, yang mana itu terdapat kualifikasi SDM di bidang lead bank, fasilitas lead bank, sumber daya lead bank, komunikasi dan koordinasi dengan fungsi yang lainnya. Kemudian yaitu manajemen dan sumber daya manusia, yang mana terdapat struktur organisasi, sistem pengendalian organisasi keseluruhan, iklan organisasi, budaya organisasi, sistem perencanaan strategi, keterampilan, kapabilitas, dan perhatian manajemen puncak, serta manajemen SDM, tingkat keluar masuk karyawan, skill dan pengalaman karyawan. Dan yang terakhir yaitu bidang sistem informasi, yang mana meliputi ketepatan waktu dan akurasi sistem informasi untuk keputusan strategi dan taktis dalam operasional, relevansi informasi, informasi untuk mengelola masalah kualitas dan layanan kepada pelanggan, serta kemampuan karyawan untuk menggunakan informasi yang tersedia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu proses analisis lingkungan eksternal. Untuk menghadapi lingkungan yang seringkali tidak jelas dan tidak lengkap, perusahaan dapat menempuh cara yang disebut analisis lingkungan eksternal atau external environmental analysis. Proses ini meliputi 4 kegiatan. Yang pertama ada scanning lingkungan. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Melalui scanning, perusahaan mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan umum dan mendeteksi setiap perubahan yang sedang terjadi. 2. Ada monitoring. Pada saat melakukan monitoring, para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Hal penting untuk suksesnya suatu monitoring adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan. 3. Ada forecasting. Scanning dan monitoring berhubungan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan umum pada suatu waktu tertentu. Saat melakukan forecasting, analisis pengembangan proyeksi tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. 4. Ada assessing.
Tujuan assessing adalah untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan serta kecenderungan dalam manajemen strategi suatu perusahaan. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analisis dapat dimengerti lingkungan umum. Proses diagnosis lingkungan eksternal pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari proses analisis. Dalam arti luas, proses diagnosis memberikan penilaian yang signifikan terhadap berbagai kesempatan ancaman yang ditemukan selama proses analisis lingkungan. Selanjutnya, penentu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dalam menyusun strategi manajemen harus mengidentifikasi berbagai variabel intern yang dapat menunjukkan kekuatan maupun kelemahan perusahaan. Kemampuan identifikasi ini akan membantu perusahaan dalam membangun secara bertahap kompetensi. Analisis SWOT merupakan teknik yang sering digunakan untuk mendapatkan gambaran dengan cepat mengenai situasi strategi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan internal perusahaan serta peluang dan ancaman dalam lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan strategi yang berhasil. Yang pertama ada peluang. Situasi yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan disebut dengan peluang. Salah satu sumber dari peluang adalah adanya kecenderungan penting di dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini, identifikasi segmen pasar yang pada awalnya terbaikan seperti perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli dan pemasok yang dapat memberikan peluang bagi perusahaan. 2. Ada ancaman. Ancaman merupakan situasi yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, seperti masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok, perubahan teknologi, serta peraturan baru yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan suatu perusahaan. Ketiga, ada kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani untuk ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan dapat bergantung pada sumber daya keuangan, citra kepemimpinan, hubungan pembeli, pemasok, dan faktor internal lainnya. Terakhir ada kelemahan. Adanya kekurangan atau keterbatasan dalam sumber daya keterampilan dan kapabilitas yang nantinya akan menghambat kinerja efektif dalam perusahaan, seperti kurangnya keterampilan dan memasarkan produk serta fasilitas penunjang operasional perusahaan. Analisis SWOT dapat digunakan dengan berbagai cara untuk membantu analisis strategi. Cara yang paling lazim adalah memanfaatkan sebagai kerangka acuan yang logis yang memadai pembahasan sistematik tentang situasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata dari penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.